Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalvinda Anissa, NIM 2020-12189 dari kelas akuntansi D. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajer sebagai pembuat keputusan. Mata kuliah manajemen pengantar. Yang pertama, pengertian pembuat keputusan. Pembuat keputusan adalah bagian kunci kegiatan manajer. Kegiatan ini memainkan peran penting, terutama bila manajer melaksanakan fungsi berencana. Perencanaan menyangkut keputusan-keputusan sangat penting dan jangka panjang yang dapat dibuat manajer. Dalam proses perencanaan, manajer memutuskan tujuan-tujuan organisasi yang akan dicapai, sumber daya yang akan digunakan, dan siapa yang akan melaksanakan setiap tugas yang dibutuhkan. Selanjutnya, konsep dasar dan langkah-langkah mengambil keputusan. Konsep dasar pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama, perencanaan strategis, yaitu kegiatan manajemen yang tingkatannya paling atas. Tujuannya sebagai proses evaluasi lingkungan di luar organisasi. Yang kedua, pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen yaitu suatu sistem yang digunakan untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, pengendalian operasi, yaitu kegiatan ini dilakukan di bawah proses pengendalian manajemen dan berfokus pada tugas-tugas tingkat bawah. Langkah-langkah mengambil keputusan. Yang pertama, pengenalan syarat-syarat sebuah keputusan. Yang kedua, diagnosis dan analisis sebab akibat. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Yang keempat, pemilihan alternatif yang dikehendaki. Yang kelima, penerapan alternatif terpilih. Dan yang keenam, evaluasi dan umpan balik. Selanjutnya, jenis pengambilan keputusan. Jenis pengambilan keputusan yang pertama yaitu pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan rasional yaitu bersifat rasional, berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Dan yang kelima, pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Selanjutnya, upaya-upaya yang perlu ditempuh. Yang pertama, mencerna masalah. Sejalan dengan peran kepemimpinan, maka terdapat perbedaan antara permasalahan tentang tujuan dan metode. Dalam kondisi seperti ini, peran pemimpin adalah mengambil inisiatif dalam hubungannya dengan tujuan dan arah daripada metode dan cara. Yang kedua, identifikasi alternatif. Kemampuan untuk memperoleh alternatif yang relevan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, tentukan prioritas. Memilih di antara banyak alternatif adalah esensi dari kegiatan pengambilan keputusan. Yang keempat, ambil langkah. Upaya pengambilan keputusan tidak berhenti pada tataran pilihan, melainkan berlanjut pada langkah implementasi dan evaluasi guna memberikan umpan balik. Pembuatan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Selanjutnya, kombinasi dari kedua dimensi di atas menghasilkan gaya pembuatan keputusan. Yang pertama ada direktif, yaitu toleransi ambiguitas rendah dan mencari rasionalitas, efisien, mengambil keputusan secara cepat dan berorientasi jangka pendek. Yang kedua, analitik, yaitu toleransi ambiguitas tinggi dan mencari rasionalitas, mengambil keputusan yang cermat, mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru. Yang ketiga, konseptual, toleransi ambiguitas tinggi dan intuitif, berorientasi jangka panjang, dan seringkali menekan solusi kreatif dan atas masalah. Yang keempat, behavioral, yaitu toleransi ambiguitas rendah dan intuitif, mencoba menghindari konflik dan mengupayakan penerimaan. Selanjutnya, adapun beberapa gaya dasar kepemimpinan dalam proses pembuatan keputusan. Yang pertama, instruksi. Gaya ini dicirikan dengan komunikasi satu arah. Pemimpin memberikan batasan peranan pengikutnya dan memberitahu mereka tentang apa
bagaimana, bila mana, dan di mana melaksanakan berbagai tugas. Pemecahan masalah dan pembuatan keputusan semata-mata dilakukan oleh pemimpin, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh pemimpin. Yang kedua, konsultasi. Pemimpin banyak memberikan pengarahan dan masih membuat hampir sama dengan keputusan, tetapi hal ini diikuti dengan meningkatkan komunikasi dua arah dan perilaku mendukung. Meskipun dukungan ditingkatkan, pengendalian atau kontrol atas pengambilan keputusan tetap pada pemimpin. Yang ketiga, partisipasi. Posisi kontrol atas pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Komunikasi dua arah ditingkatkan dan peranan pemimpin adalah secara aktif mendengar. Tanggung jawab pemecahan masalah dan pembuatan keputusan sebagai besar berada pada pihak pengikut. Yang keempat, delegasi. Pemimpin mendistribusikan masalah bersama-sama dengan bawahan sehingga tercapai kesepakatan mengenai definisi masalah, yang kemudian proses pembuatan keputusan didelegasikan atau wewenang secara keseluruhan kepada bawahan. Sekarang bawahanlah yang memiliki kontrol untuk memutuskan setiap tentang bagaimana cara pelaksanaan tugas. Selanjutnya, fungsi dan tujuan mengambil keputusan. Fungsi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah mempunyai fungsi antara lain. Yang pertama, pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan berarah baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik, artinya menyangkut dengan hari depan atau masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Selanjutnya, tujuan pengambilan keputusan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasinya, yang dimana diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan lancar dan tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Namun, kerap kali terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan. Ini merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh pemimpin organisasi. Pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memecahkan masalah tersebut. Kesimpulannya, manajer adalah seorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Manajer dibagi dalam beberapa tingkatan sesuai dengan fungsi dan perannya terhadap perusahaan atau lembaga. Peran dan fungsi manajer sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu sistem dalam perusahaan atau lembaga. Pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif mengenai suatu cara. Bertindak adalah inti dari perencanaan. Suatu rencana dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.